antara manfaat atau faedah mempelajari ilmu nahwu selain untuk mengetahui harokat akhir dari setiap kata yang kita ucapkan atau yang tertuliskan, yang kedua, dengan ilmu nahwu kita akan mengetahui bagaimana cara menyusun setiap kata yang baik dan benar sesuai dengan pola atau kaidah bahasa Arab, dan orang-orang yang mendengarkan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita tulis paham, mengerti. Ya. Maka ini diantara manfaat mempelajari ilmu nahwu, ma'rifatu tarkibi kalimatil arabiyyati, untuk mengetahui susunan kalimat bahasa Arab yang baik dan benar. Ya, kita langsung masuk kepada contoh. Ya, saya akan memberikan satu kalimat. Kalimatnya sesuai dengan teks bahasa Arab atau sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Ya. Ini ada 3 kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat bahasa Arab. Ya, ada pertama, kemudian kata pertama terdiri dari huruf do, ro, dan ba. Yang kedua terdiri dari kata za, ya, dan dal. Yang ketiga ada huruf alif, lam, kaf, kemudian ada huruf alif, kemudian ada huruf ba. Ya. Saya tuliskan kata ini atau kalimat ini tidak berharokat karena kebanyakan buku para ulama kita itu dituliskan dengan atau tanpa harokat. Dan untuk mengetahui bagaimana cara membacanya yang baik dan benar, ya tentunya dengan mempelajari ilmu nahwu. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir sebuah kata dalam bahasa Arab. Ya, kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui pola atau susunan kalimat yang baik dalam bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah nahwu tentunya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama dalam kalimat ini, yang pertama ada huruf dha, ro, dan ba. Ya, bacanya adalah dharaba. Ya, kalau kita merujuk ke kamus bahasa Arab, maka cara membacanya adalah dharaba. Ya, dharaba adalah fi'il, kata kerja dari dharaba yadribu. Dharaba yadribu artinya memukul. Ya, artinya memukul. Jadi untuk memulai kalimat dalam bahasa Arab yang baik adalah dimulai dengan kata kerja. Namanya jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulai atau kalimat yang dimulai dengan fi'il, kata kerja, daraba. Ya, harokat akhirnya adalah fathah karena fi'il dalam bahasa Arab hukumnya adalah mabni, ya, tidak berubah, tetap daraba. Kemudian setelah daraba ada kata yang terdiri dari huruf za, ya, dan dal. Ya, kalau kita lihat dari 3 huruf ini yang dirangkai menjadi sebuah kata, maka bacanya adalah Zaid, nama orang Zaid. Ya, Zaid. Namun yang menjadi pertanyaan, ya, harokat akhir dari kata Zaid, apakah dia dibaca Zaidun atau Zaidan atau Zaidin? Tentunya setiap harokat yang kita sebutkan tadi, Zaidun, Zaidan memiliki arti tersendiri, ya, tidak sama. Artinya kalau kita baca Zaidun, kita baca Zaidan, memiliki arti yang sama? Tidak, akan berubah maknanya. Dan kalau kita melihat dari susunan kalimat ini, harokat akhir dari kata Zaid, untuk mengetahui harokat akhir dari kata Zaid, ya, kita lihat susunan kalimatnya. Kata yang pertama dari kalimat ini adalah fi'il, kata kerja. Ya,
Yang kedua, Zaid ini kalau kita lihat dia berkedudukan sebagai pelaku dari perbuatan memukul. Jadi yang memukul dalam kalimat ini adalah Zaid. Ya. Jadi Zaid berkedudukan sebagai pelaku di dalam kalimat ini. Ya. Pelaku bahas di dalam istilah ilmu nahwu dikenal sebagai fa'il. Dan hukum fa'il itu sendiri, ikhwah dan akhwat sekalian, dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu dia berkedudukan sebagai marfu'un atau berharakat dhammah secara umum. Ya, secara umum pelaku dalam bahasa Arab itu harakat akhirnya berharakat dhammah, entah itu dhammah atau dhammatain. Ya, jadi sudah kita bisa pahami atau bisa kita ketahui bahwa harakat akhir atau harokat huruf dal dari kata Zaid ini adalah dhammah. Ya, kenapa dhammah bukan fathah? Karena dia adalah fa'il, pelaku, dan pelaku dalam bahasa Arab itu secara umum harokat akhirnya adalah dhammah. Nah, jadi bisa kita baca daraba Zaidun, bukan Zaidan, apalagi Zaidin. Ya, karena kata Zaid berkedudukan sebagai pelaku, fa'il, dan fa'il itu selalu dirafa. Dan tanda rafa itu adalah dhammah. Ya, ini yang pertama. Jadi Zaidun. Kemudian setelah itu kata terakhir dalam kalimat ini ada huruf alif, lam, kaf, lam sama ba. Ya, kalau kita merujuk ke kamus bahasa Arab, maka kita akan dapati kata ini dibaca sebagai al-kalbu. Al-kalbu artinya seekor anjing. Jadi bisa daraba Zaidun al-kalb. Ya, tinggal huruf banyak bagaimana harakat akhirnya. Apakah dia al-kalbu, apakah dia dibaca al-kalbi, apakah dia al-kalba. Ya, tentunya sesuai dengan kaidah ilmu nahwu yang kita inginkan. Ya. Kalau kita lihat susunan kalimatnya kembali, ada fiil, ada fa'il, ya, pelaku. Nah, setelah itu ya, dalam bahasa Indonesia namanya objek, ya, yang dikenai pekerjaan, ya, namanya objek. Dalam ilmu nahwu, objek itu dikenal dengan istilah maf'ulun bih, dan hukum maf'ulun bih itu secara umum adalah mansubun dinasab, tandanya adalah fathah. Ya, jadi maf'ulun bi, objek dalam ilmu nahwu itu secara umum harokatnya adalah fathah. Jadi kata al-kalbu yang awalnya dhammah di dalam kamus, maka ketika ia berkedudukan sebagai maf'ulun bi dalam sebuah kalimat, maka dia harokat akhirnya berubah menjadi fathah. Al-kalba. Ya, dari al-kalbu kalau kita buka kamus, namun ketika ia berkedudukan sebagai maf'ulun bi dalam sebuah kalimat, maka harakatnya menjadi fathah. Jadi ini adalah maf'ulun bi. Dan inilah susunan kalimat bahasa Arab yang baik, yang sesuai dengan pola atau kaidah ilmu nahwu. Jadi mulai dengan fiil, kemudian setelah fiil ada pelakunya tentunya yang dikenal dengan istilah fa'il. Setelah itu ada objek yang dikenai pekerjaan yang dikenal dengan istilah maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih secara umum harokatnya adalah fathah, dari kalbu menjadi al-kalba. Ya, ini. Jadi kita baca daraba Zaidun al-kalba. Zaid telah memukul seekor anjing. Ya, ini harakat akhir yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Ya. Baca terjemahannya, Zaid telah memukul seekor anjing. Namun ikhwas sekalian, kalau kita baca misalnya ya, al-kalba, kita baca al-kalbu di sini, maka terjemahannya akan berubah. Ya. Yang tadinya terjemahannya adalah Zaid telah memukul seekor anjing, namun ketika kata al-kalb ini berharakat dhammah, maka
dia pun akan berubah. Yang tadinya adalah objek maf'ulun bi akan berubah menjadi fa'il, pelaku. Ya, artinya Zaid dan anjing telah memukul. Ya, kenapa kita artikan anjing memukul juga? Karena dia berharakat dhamma, dan setiap kata yang berharakat dhamma yang terletak setelah fi'il itu berkedudukan sebagai pelaku. Ya, hati-hati. Ya, jadi setiap kata yang berkedudukan sebagai dhamma, yang berharakat dhamma akhirnya setelah yang terletak setelah fi'il, maka dia berkedudukan sebagai fa'il, pelaku. Makanya terjemahannya Zaid dan anjing telah memukul. Padahal yang kita maksudkan adalah Zaid telah memukul anjing. Tapi karena kita salah dalam memberikan harakat akhir, maka terjemahannya pun akan berbeda. Zaid dan anjing telah memukul. Padahal maksud kita Zaid telah memukul seekor anjing. Namun kita salah dalam memberikan harakat akhir dari kata al-kalb, makanya artinya pun akan berubah menjadi Zaid dan anjing telah memukul. Tentunya orang-orang Arab ya, akan bingung. Ya, bagaimana mungkin seekor anjing dapat memukul? Ya, padahal yang kita maksud Zaid telah memukul anjing. Namun karena kita salah, maka orang-orang akan memahami bahwa anjing pun memukul bersama dengan Zaid. Dan ini ya, sangat lucu, tidak akan mungkin. Atau misalnya kita balik harakat A-nya, yang Zaidnya kita baca fathah, yang al-kalbnya kita baca dhamma. Ya. Sebenarnya maksud kita Zaid telah memukul seekor anjing sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Namun karena kita salah, misalnya ya kita salah karena kita tidak paham ilmu nahwu, kita salah, kita ucapkan daraba Zaidan al-kalbu. Ya, maksud kita sebenarnya yang kita mau atau yang kita inginkan adalah Zaid telah memukul anjing. Namun karena kita salah, tidak memahami ilmu nahwu, kita ucapkan daraba Zaidan al-kalbu. Maka artinya yang sebenarnya kita maksud adalah Zaid telah memukul anjing akan berubah menjadi anjing itu telah memukul Zaid. Nah, ini tambah kocak lagi. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa memukul manusia? Nah, kalau menggigit mungkin masuk akal. Namun ketika memukul anjing, seekor anjing telah memukul Zaid, ya ini mustahil. Bagaimana mungkin? Ya. Meskipun maksud kita tidak seperti itu, ya maksud kita Zaid telah memukul seekor anjing, namun karena kita salah, karena ketidaktahuan kita ilmu nahwu, maka kita ucapkan kata ini dengan harakat seperti ini. Daraba Zaidan al-kalbu. Anjing itu telah memukul Zaid. Ini sangat lucu. Tidak akan mungkin seekor anjing memukul seorang manusia. Inilah pentingnya mempelajari ilmu nahwu agar setiap kata yang kita ucapkan itu harakat akhirnya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan pola. Ya, yaitu Zaid harakatnya adalah dhamma karena dia pelaku. Setiap pelaku dalam bahasa Arab secara umum berharakat dhamma, dan al-kalb kita baca fathah karena dia adalah maf'ulun bi objek. Nah, kalau seperti ini daraba Zaidun al-kalba, artinya Zaid telah memukul seekor anjing. Kalau terbalik, anjing telah memukul Zaid, ya, orang-orang Arab akan bingung. Ya, mungkin ada sebagian mereka akan ketawa, bagaimana mungkin seekor anjing memukul manusia. Nah, inilah ikhwah dan akhwat sekalian, di antara pentingnya mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama kita mengetahui harakat akhir sebuah kata dalam bahasa Arab, apakah dia dibaca dhamma, fathah atau kasrah. Ya, dan ketika kita salah dalam memberikan harakat akhir, harakat di akhir kata tersebut, ya maknanya akan fatal, akan berubah. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui susunan kalimat yang baik dalam bahasa Arab. Ya, terdiri dari fiil pelaku, kemudian fa'il, kemudian ada maf'ul bi. Ini dikenal dengan istilah jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fiil, kata kerja. Meskipun di sini nantinya akan ada jumlah ismiyah, jumlah yang atau kalimat yang dimulai dengan isim. Namun intinya untuk ahamiyatu ma'rifati ilmi nahwi, ya pentingnya mempelajari ilmu nahwu, ya tadi kita akan mengetahui harakat akhir dan cara menyusun kata demi kata dalam bahasa Arab agar menjadi kalimat yang baik yang sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Ya, saya rasa cukup apa yang kami jelaskan pada kesempatan kali ini tentang pentingnya mempelajari ilmu nahwu. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam mempelajari ilmu nahwu, ya, di dalam mempelajari ilmu nahwu, agar kita dapat mengucapkan atau membaca buku-buku para ulama yang berbahasa Arab yang tanpa harokat yang baik dan benar, dan kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah secara sempurna, tentunya dengan mengetahui bahasa Arab.